Saya sangat terberkati sekali dengan puji-pujian hari ini yang berkata, bangkitkan aku, bangkitkan aku. Ya, Tuhan ingin kita ini bangkit. Saya hari ini akan menyampaikan satu materi berjudul Dari Emmaus ke Yerusalem. Mungkin sering kita dengar dari Yerusalem ke Emmaus ya, tapi kali ini saya mau coba arus balik ya, dari Emmaus berbalik kembali ke Yerusalem. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu mengubahkan segenap hidup kami. Firman-Mu berkuasa untuk membuat arah hidup kami menjadi arah yang benar. Kami berdoa supaya kebangkitan-Mu itu boleh menginspirasi kami. Untuk kami bagaimana bangkit di era sekarang. Untuk kami juga siap dibangkitkan di akhir zaman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang terbaik. Haleluya. Amin. Oke, dari Emmaus ke Yerusalem. Ya, kita telah sampai di tahun tema tahunan kita adalah Journey of Faith dan sampai di bulan ini dengan tema Iman, Mujizat dan Kemenangan. Ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Dan diambil dari pengakuan iman Rasuli dengan kalimat pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Tadinya saya mau berkhotbah yang lain ya tentang tidak menyerah dengan remah-remah. Tapi karena sepanjang bulan ini saya lihat khotbah-khotbahnya kok tentang kebangkitan Yesus semua, nanti khotbah saya jadi belang aneh sendiri ya. Lalu saya berdoa, Tuhan mau khotbah apa ini? Terus saya teringat sudah lama sekali saya pernah khotbah ini di GKJ di Magelang. Saya baca lagi naskah saya zaman dulu ya, berapa puluh tahun yang lalu ya. Kayaknya harus khotbah ini tapi harus bikin naskah baru. Nah, ini yang akan kita dengar hari ini dari Emmaus ke Yerusalem. Kita akan buka kitab Lukas, yuk sama-sama kita buka kitab Lukas. Pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ayat ke-35. Wah, ayatnya panjang ya. Sengaja saya memberitahukan ayatnya dari 13 sampai 35. Tapi itu nanti menjadi PR kita di rumah untuk membaca selengkap-lengkapnya. Saya ceritakan aja secara singkat. Jadi pada hari itu ada dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung ya yang bernama Emmaus. Yang letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya. Jaraknya itu ya lebih kurang 10,4 sampai 12 kilometer atau 60 stadia ya. Kira-kira 10 sampai 12 kilometer ya, saya bayangkan kayak dari sini ke Magelang. Ada nggak yang pernah dari Kalinegoro ke Magelang jalan kaki? Saya pengen tahu berapa jam? Berapa jam Bu Jatmiko? 1,5 jam lah. Waktu itu Bu Jatmiko umur berapa? Jalan kakinya orang umur berapa ya? Udah punya Pak Ardi berarti ya sekitar umurnya 40-an gitu ya, 40-45 itu 1 jam lebih ya. Mungkin kalau kita ini sekarang ya jalannya pelan-pelan, gak ngebut tuh mungkin 1,5 jam ya dari sini bisa sampai di Magelang ya. Itu kalau ukurannya Bu Yuplin mungkin ya. Kalau ukuran saya mungkin 2,5 jam ya. Soalnya berhenti dulu di bawah pohon, minum dulu es kelapa muda. Jalan lagi gitu ya. Jadi ya kira-kira perjalanan kaki mungkin antara 1 sampai 2,5 jam ya tergantung umurnya ya. Jadi ada dua orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Lalu mereka itu lagi ngobrol-ngobrol di jalan, tiba-tiba ada seseorang yang bergabung. Mereka nggak tahu kalau orang yang bergabung itu adalah Yesus. Yesus ngobrol sama mereka, kalian apa sih yang diobrolin? Oh, apakah kamu satu-satunya orang yang nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem ini gitu ya? Emangnya ada apa? Yesus pura-pura gak tahu ya, emangnya ada apa gitu ya. Lalu mereka cerita gini gitu ya. Lalu setelah sampai di Emmaus, Tuhan Yesus bertindak seolah-olah akan melanjutkan perjalanan. Dua orang ini maksa, ayo mampir dulu, hari sudah malam, mampir dulu. Yesus mampir. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, membagi-bagikan ke mereka, baru mereka itu sadar, loh ini Yesus gitu. Waktu mereka sadar ini Yesus sudah menghilang dari tengah-tengah mereka. Karena Yesus memakai namanya tubuh kebangkitan yang bisa nembus tembok, bisa ngilang celing gitu ya. Yesus menghilang celing gitu ya, menghilang dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka sadar, makanya waktu tadi kita jalan berdua, bertiga sama Yesus, kok hati kita berkobar-kobar ya.
Yuk, akhirnya mereka nggak jadi nginep di Emmaus, mereka pulang balik lagi ke Yerusalem. Singkat ceritanya seperti itulah ya, singkat cerita dari ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Kita lihat jarak dari Emmaus ke Yerusalem sudah kita bahas tadi berikutnya. Nah sekarang siapakah dua orang ini? Kita akan lihat ya dalam Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dua orang ini siapa? Di sini dikatakan dua orang dari murid Yesus. Tetapi yang jelas dua orang ini bukan Rasul Anak Domba. Rasul Anak Domba itu adalah murid Yesus yang dimuridkan Yesus berupa 12 orang. Kenapa? Kita akan lihat buktinya di ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Itu bukti pertama bahwa dua orang ini bukan termasuk dari 12 murid Yesus. Lah di sini kok disebut 11 Bu Grace? Karena Yudas Iskariot udah mati bunuh diri. Jadi murid Yesus pada saat itu tinggal 11. Ya, murid Yesus yang 12 rasul anak domba. 12 rasul anak domba itu yang dimuridkan Yesus, yang ikut kemana-mana sejak Yesus di Yudea, pelayanan Yesus di Yudea sampai Yesus mati di kayu salib. Ya. Jadi dua orang ini namanya siapa? Hanya satu yang ditulis namanya di ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Nah coba cek 12 murid Yesus ada enggak yang namanya Kleopas? Enggak ada. Nama Kleopas hanya muncul di 2 ayat. Ayat ini dan ada ayat lain lagi yang menyebutkan istri Kleopas. Kleopas sama Kleopas nih orang yang sama ya. Nah hanya 2 ayat ini aja, enggak ada ayat yang lain. Artinya dua orang ini bukan termasuk 12 rasul anak domba. Satu lagi selain Kleopas siapa nih yang ngobrol sama Yesus di perjalanan? Enggak ditulis namanya dalam Alkitab. Ada penafsir Alkitab yang mengatakan berdasarkan tradisi Yahudi, Kleopas ini adalah saudaranya papahnya Yesus. Atau pamannya Yesus. Atau saudaranya Yusuf. Enggak tahu, enggak jelas itu adiknya atau kakaknya ya. Jadi saya melihat di sini kalau memang itu benar, di Alkitab memang nggak ditulis ya, kalau Kleopas ini pamannya, pak D-nya atau pak L-nya nggak ditulis ya, tapi itu hanya kata tradisi Yahudi yang mengatakan seperti itu. Kalau memang benar Kleopas ini adalah paman daripada Yesus, berarti Yesus salah satunya adalah menampakkan diri kepada kaum keluarganya, nggak cuma sama murid-muridnya aja, nggak cuma sama 500 orang yang pernah dikhotbahkan Pak Denny itu, tapi juga kepada kaum keluarganya, yaitu Kleopas ini. Ya, kita lihat jadi dua orang ini bukan dari 12 rasul anak domba. Lalu kenapa di sini diterjemahkan pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus? Karena dalam bahasa Inggris, Alkitab versi King James mengatakan two of them. Artinya dua orang dari antara mereka. Tapi ternyata kalau kita pelajari di kitab Kisah Para Rasul, murid Yesus itu tidak cuma 12 orang itu. Sudah berkumpul kalau nggak salah 120 murid. Artinya murid Yesus nggak cuma 12 orang itu aja. Yang tadinya pengikut, banyak yang akhirnya tidak hanya menjadi pengikut, tapi naik kelas menjadi murid. Makanya kalau di sini diterjemahkan dua orang dari murid Yesus, betul juga. Memang dua orang ini mengikuti Yesus jadi murid Yesus. Mungkin salah satu dari 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem ini termasuk mereka. Karena murid Yesus itu enggak cuma 12 orang itu aja. Tapi yang murid pertama-tama dan yang intensif dimuridkan Yesus 12 itu. Tapi terus berkembang sehingga ketika hari Pentakosta itu berkumpul kalau enggak salah 120 murid ya. Nah salah duanya mungkin Kleopas dan juga orang yang berjalan ke Emmaus ini. Nah sekarang kita lihat, apa sih intisari yang dipercakapkan oleh dua orang dari antara murid-murid Yesus ini, Kleopas dan juga seorang yang enggak disebut namanya di perjalanan ini, intisari yang mereka bicarakan tuh apa? Next kita lihat di ayat 19. Oh saya akan baca dulu deh dari ayat
17 ya. Yesus berkata kepada mereka, tapi mereka nggak tahu kalau itu Yesus ya. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, mukanya tuh muram, mukanya itu muka nggak bersemangat, mukanya itu muka orang yang kehilangan harapan. Kenapa kok kayak gitu? Yesus guru mereka yang mereka gadang-gadang, yang mereka bangga-banggakan, yang membuat mereka itu wow guruku keren banget. Bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang kusta, bisa menyembuhkan orang tuli, orang lumpuh pun berjalan. Orang bisu pun bisa berkata-kata, anak muda yang mati pun dibangkitkan. Wah dengan segala orang kerasukan setan-setan diusir, bukan orangnya yang diusir ya. Setan diusir ya kan. Wah luar biasa guruku hebat. Lah kok ngeletek, waduh mati di kayu salib. Lalu akhirnya mereka mendengar berita dari perempuan-perempuan kalau Yesus itu gak ada di kubur dan malaikat itu berkata Yesus itu bangkit. Tapi murid-murid pada saat itu gak melihat bahwa di kubur itu benar-benar ketemu dengan Yesus. Itu yang membuat mereka, ya perempuan-perempuan ini apa mereka ini bisa dipercaya omongan mereka ini. Udah deh kita pulang kampung aja yuk ke Emmaus. Kayak gitu ya. Inti yang mereka bicarakan apa? Kita lihat ya ayat 19 katanya kepada mereka. Oh ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kamu tuh cuma satu-satunya orang yang gak tahu toh gitu ya. Padahal yang diajak omong Yesus ya kan. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka. Nah ini yang akan kita bahas. Ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Siapa Yesus di hadapan Kleopas? Hanyalah seorang nabi. Walaupun nabinya itu nabi yang gak biasa, tapi nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, berkuasa dalam perkataan, tidak cuma di hadapan Allah, tapi juga di depan seluruh bangsa. Tapi hanya sebagai nabi. Itu pandangan mata siapa? Kleopas, murid Yesus. Memandang Yesus hanya sebagai seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan manusia. Pokok pembicaraan mereka yang kedua adalah ayat berikutnya, ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan kata tetapi. Kata tetapi ini seolah-olah menjadi satu garis bawah buat kita bahwa di matanya Kleopas, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin mereka yang telah menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu adalah satu peristiwa atau keputusan yang fatal. Satu peristiwa atau keputusan yang salah. Kok bisa-bisanya Yesus seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaannya kok bisa-bisanya diputuskan untuk disalibkan. Itu adalah sesuatu peristiwa yang fatal. Itu adalah suatu kesalahan. Itu adalah suatu peristiwa yang tidak kami inginkan, tidak kami harapkan. Kok bisa endingnya seperti itu? Kok bisa akhir hidupnya disalib seperti itu di antara 2 penjahat dan seterusnya. Dan seterusnya. Pokok pembicaraan yang ketiga kita lihat di ayat 21. Nah, padahal, nah kata-kata pertama itu yang paling penting ya, kata penghubung itu ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Coba kita akan lihat. Ternyata ada satu pengharapan bahwa Yesus tuh harusnya jangan mati di salib. Yesus tuh harusnya jadi pahlawannya Israel. Yesus tuh harusnya, bangsa Israel kan lagi dijajah bangsa Roma nih. Seharusnya Yesus itu menjadi pahlawan kita yang membebaskan kita dari penjajahan Roma ini. Sehingga kita menjadi negara yang merdeka. Sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka. Harusnya Yesus tuh jangan ending-endingnya kok mati di kayu salib. Kok kayak nggak seru gitu ya, nggak klimaks, kayak anti klimaks gitu ya. Kayak Yesus tuh kayak udah keren, udah
ngasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, mengadakan mujizat ini berjalan di atas air, meneduhkan ombak, gelombang, bla 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 bla. Mati disalib, endingnya kok nggak enak gitu ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi pengharapan mereka tuh seakan-akan putus. Pengharapan itu seakan-akan ikut disalib bersama dengan Yesus disalib. Pengharapan mereka ikut tersalibkan, mereka nggak punya harapan lagi. Mereka juga untuk apa akhirnya semuanya ini? Yesus yang berkuasa kayak gitu, yang hebat, yang luar biasa. Ujung-ujungnya kok mati. Ya udah deh, kita pulang kampung yuk. Ayo, berdua bareng. Yuk, kapan? Besok? Ayo. Hari ini? Ya udah nanti malam. Wah, berangkat. Paling mereka kalau perjalanannya sini Magelang kata Bu Jatmiko 1 jam, mungkin mereka berangkatnya udah sore itu ya, karena sampai sana kan malam ya kan. Paling-paling jam 4 sore mereka berangkat. Ya sore ini ayo siap-siap berangkat pulang kampung. Kenapa? Ngapain lagi kita di Yerusalem? Apa yang kita tunggu? Yesus sudah mati. Terus mau ngapain lagi? Ya udahlah pulang kampung meneruskan usaha kita yang dulu, nggak tahu mereka pekerjaannya dulu apa, nggak tahu ya. Kita pulang kampung aja deh, gitu. Kita memulai usaha yang baru aja, nggak tahu apa yang akan kita lakukan nanti di sana, ya kan. Jadi mereka melakukan hal itu. Lalu kita akan lihat apa yang menjadi jawaban Yesus. Kita lihat ya, jawaban Yesus ada di ayat 26. Ayat 26. Jawaban Yesus untuk pokok pembicaraan yang pertama ya. Yang pertama kan si Kleopas nih bilang, apa kamu nggak tahu tentang Yesus dari Nazaret? Dia itu seorang nabi yang berkuasa dan seterusnya dan seterusnya. Jawaban Yesus apa? Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Hei, Yesus itu bukan cuma nabi, dia itu adalah Mesias. Mesias itu adalah juru selamat. Mesias itu adalah juru selamat yang udah dinubuatkan sejak zaman perjanjian lama, sejak nabi-nabi, sejak zamannya Abraham ya. Sejak zamannya Abraham itu sudah dinubuatkan datangnya juru selamat. Yesus itu adalah Mesias, dia bukan cuma seorang nabi. Jadi waktu mereka ngobrol-ngobrol ini Yesus ngejelasin semua tentang nubuatan-nubuatan dari zaman nabi-nabi, dari zaman Abraham terus ya. Semua yang ditulis di kitab suci di perjanjian lama dari zamannya Musa itu dijelaskan semua sama Yesus. Padahal mereka nggak tahu kalau itu Yesus gitu ya. Mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Jadi Yesus bilang apa? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Untuk mengubah paradigma atau cara berpikirnya Kleopas dan orang-orang ini yang salah menganggap Yesus hanya sebagai nabi. Siapakah Yesus bagi kita? Kalau kita menganggap Yesus hanya sesosok Tuhan yang mati, berhenti sampai di situ, kita nggak akan alami kebangkitannya. Contoh ya, contoh saya ya, saya ini punya seorang ayah. Dia sebagai seorang ayah, dia juga seorang pendeta, dia juga seorang guru, dia juga seorang penginjil. Tetapi saya itu mengenal dia sebagai apa? Oh iya, kalau sebagai guru iya, karena kami dulu kalau ada PR matematika, papa saya ikut ngejelasin, padahal saya tambah bingung ya. Karena apa? Papa saya pakai shortcut, maksudnya apa, jalan pintasnya gini-gini. Kalau guru saya harus, yang di guru di sekolah di Malang itu, harus yang pakai jalan yang panjang, harus tahu rumus yang benar gitu, nggak bisa yang singkat-singkat. Kalau papa saya yang singkat nih cepat, dalam waktu cepat ABCD udah tahu ini D jawabannya, E, ini A gitu. Jadi saya mengalami manfaat menjadi anak seorang guru matematika. Papa saya itu ahli di bidang eksakta, tapi dia bisa mengajar semua mata pelajaran kecuali bahasa daerah. Ya, dia nggak bisa. Tapi selebihnya itu kalau ada guru nggak masuk, ngajar IPS sikat, ngajar PMP sikat ya, ngajar sejarah sikat, bisa semua dia. Ngajar bahasa Inggris bisa semua ya, kecuali bahasa daerah. Nah, saya mengalami manfaat jadi anak guru yang pintar matematika, saya pun diajari matematika. Sama, siapa Tuhan bagi kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita meletakkan rasa percaya kita kepadanya.
Kalau kita mempercayai dia sebagai gembala, maka kita akan memposisikan diri sebagai domba yang digembalakan. Ketika kita mempercayai dia sebagai guru yang agung, maka kita memposisikan diri sebagai murid yang belajar kepadanya. Ketika kita memposisikan dia sebagai sahabat terbaik, maka kita enggak segan-segan curhat, curcol. Kalau ada apa-apa curhat sama Tuhan. Karena kita tahu dia sahabat kita. Siapa Tuhan bagi kita? Apakah dia hanya sekedar nabi? Seperti yang dialami Kleopas ini. Rugi kalau kita hanya membatasi Yesus sebagai nabi saja. Jadikan dia segala-galanya dalam hidup kita. Jadikan dia Tuhan yang bangkit. Posisikan dia sebagai Tuhan yang bangkit. Ketika kita patah semangat, ingat Tuhanku bangkit. Ketika kita putus asa, ingat Tuhan itu memberi semangat kekuatan yang baru. Ketika dia bangkit, dia bukan Allah yang mati. Banyak tokoh Alkitab yang bangkit tapi mati lagi, ya kan? Lazarus bangkit, mati lagi, ya kan? Anaknya perempuan Sunem bangkit, mati lagi, ya kan? Anak muda di Nain bangkit, mati lagi. Yesus bangkit, hidup selama-lamanya. Dia enggak mati lagi. Artinya apa? Siapa Yesus bagi kita? Jangan batasi Yesus seperti Kleopas membatasi Yesus hanya sebagai seorang nabi. Jangan batasi Yesus dengan pemikiran kita yang sempit. Misalnya kita di kantor ngalami masalah dengan komputer kita, gitu ya. Gak usah berdoa, Yesus mah gak ngerti komputer, ya kan? Yesus bukan orang ahli IT, ya kan? Gak ada di zaman Yesus komputer. Jadi kalau komputer bermasalah berdoa percuma, gak mungkin. Salah, itu namanya kita membatasi Yesus hanya di zaman dulu. Yesus tuh tahu semua IT, kalau ada masalah dengan komputer pun kita bisa berdoa, Tuhan, ya apa caranya betulin komputer ini? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Kalaupun aku cari teknisi mana yang tepat, Tuhan? Misalnya ada jemaat di sini yang bergerak di dekorasi. Gak usah, Yesus mah gak ngerti dekorasi. Ya toh. Kalau ada masalah dekorasi gak usah tanya Yesus, gak usah berdoa. Yesus mah gak ada urusan dengan pekerjaan ini. Salah, ada masalah dengan dekorasi pun Yesus itu bisa. Yesus itu sanggup karena seluruh alam semesta diciptakan dengan penuh keindahan. Sumber-sumber dekorasi kita kan juga alam, bunga-bunga ini kan alam semua Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang tahu komposisi warna, Tuhan yang tahu komposisi ukuran, Tuhan yang tahu yang namanya spotlight, Tuhan yang tahu bayangan, perspektif. Wah, Tuhan tahu semuanya. Artinya jangan batasi Tuhan. Anak-anak muda di sini kalau mau berdoa, mau belajar apa saja, minta roh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Bahasa Inggris, Tuhan mah gak ngerti bahasa Inggris. Salah ya, bahasa Inggris doa minta Tuhan kalian. Kalau nanti suatu saat kamu SMA belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Korea, doa. Tuhan tuh penguasa semua bahasa. Weh. Apalagi bahasa cinta ya, Tuhan yang penguasa bahasa cinta ya. Yang menguasai, mengasihi seluruh hidup kita. Jadi tidak ada satu bidang apapun yang tidak bisa kita serahkan kepada Tuhan. Jangan mempersempit Tuhan di kotak yang kecil. Hanya sebagai nabi saja. Oke, yang kedua, apa yang menjadi jawaban Yesus? Oh sebentar, saya akan lanjutkan. Jadi Yesus itu Mesias itu adalah juru selamat. Maka pandangan kita atau pemikiran kita tentang juru selamat itu jangan hanya sesempit bahwa juru selamat itu berarti Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita itu toktil. Sehingga nanti kita kalau mati kita disediakan surga, kehidupan kekal selama-lamanya. Ya itu betul, tapi keselamatan itu kata keselamatan itu enggak hanya sesempit itu saja. Itu dari bahasa aslinya itu sozo. Salah satu arti sozo itu selain kita diselamatkan dari dosa, kita diselamatkan dari api neraka, juga diselamatkan dari penyakit atau kerasukan setan. Contohnya, yuk minta tolong Pak Boas bacakan Matius 9 ayat 21. Ada mikrofon tolong supaya bisa masuk ke live streaming dan di bawah ya. Matius 9 ayat 21. Matius 9 ayat yang ke-21 demikian firman Tuhan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aslinya kata-katanya berkata, aku akan selamat.
Jadi selamat itu artinya juga mengandung arti sembuh. Selamat itu juga mengandung arti dibebaskan, dimerdekakan dari iblis, dari kerasukan iblis. Jadi arti selamat itu enggak sesempit hanya, oh Yesus mati juru selamat, Yesus menyelamatkan aku sehingga aku nanti hidup kekal selamanya. Enggak itu tok. Selamat itu juga artinya merdeka dari sakit penyakit. Maka asal ku jamah saja jubahnya, aku akan aku akan selamat. Selamat itu salah satunya sembuh. Oleh karena itu kita kalau punya penyakit apa-apa datang sama Tuhan. Dia itu juru selamat yang sanggup menyembuhkan kita. Berapa waktu yang lalu mata saya sakit tuh dari sini kayak timbilen itu ya. Tapi kalau timbilen itu kan cuma kayak bisul biasa ya. Ini 1,5 kelereng, bukan 1,5, setengah kelereng besar sekali di mata kiri bawah ini. Saya sempat khawatir ya, browsing di Google. Wah itu tumor kelopak mata. Waduh, gawat, pakai operasi segala. Saya udah kenyang rumah sakit, saya males ke rumah sakit lagi. Tuhan tolong sembuhin Tuhan, berdoa terus Tuhan tolong Tuhan. Saya kasih apa itu namanya norit ya, saya kasih norit, kasih perban. Suami saya ngerawat saya, benar-benar sembuh sudah. Ini benar-benar kempes, sudah nggak ada lagi. Wah puji Tuhan ya. Coba kalau ke dokter pasti operasi ini tumor ini, takut ya tumor mata. Apalagi saya penulis mata ini sangat penting ya kan. Saya takut sekali ya, tapi saya berdoa Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Ya puji Tuhan. Berikutnya kata soso atau selamat itu juga berbicara tentang diselamatkan secara fisik dari bahaya atau kematian. Minta tolong Pak Boas bacakan lagi Matius 14 ayat 30. Salah satu arti selamat soso itu, saya hanya bahas sedikit ya, enggak semua ya. Di situ bicara tentang keselamatan secara fisik dari bahaya atau kematian. Yaitu Matius 14 ayat 30 salah satu contohnya. Matius 14 ayat 30, tapi ketika tiupan angin takutlah ia tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi waktu Petrus itu melihat tiupan angin, dia takut ya. Dia mulai tenggelam, dia berteriak, Tuhan, maksudnya tolong aku, selamatin gitu ya. Selamatin artinya ini aku mau tenggelam, mau mati gitu ya. Artinya salah satu Yesus menjadi juru selamat adalah menyelamatkan kita secara fisik dari bahaya atau dari kematian. Desember tahun 2022 itu saya kecelakaan hampir mati. Terus pada saat Bu Yuplin itu menengok saya di rumah, dia diingatkan ayat di Mazmur yang berkata, Tuhan akan menjaga nyawamu. Saya nangis waktu Bu Yuplin bacain seluruh pasal itu, saya nangis. Saya ingat karena orang-orang yang nolong saya tuh bilang gini, Bu kami gak berani ngangkat ibu, karena ibu tuh udah seperti orang mati. Sampai lama Bu, kami takut pergerakan kepala, ada pendarahan otak atau apa. Kami gak berani ngangkat ibu. Setelah tangannya ibu gerak-gerak gini, terus ibu bersuara lirih-lirih, saya lupa ya saya ngomong apa waktu itu. Baru kami berani ngangkat ibu, karena ibu itu beneran udah seperti orang mati Bu. Gitu. Dan saya memang waktu mau jatuh itu sekelebat di otak saya pikir gini, motor ini aku. Lah motornya mau saya rem kok malah ngegas, saya tahu ini kecelakaan besar. Dalam otak saya langsung cepet ini kecelakaan besar, saya pasti mati, motor ini aku gitu. Jadi ketika saya didapati masih hidup, saya tahu itu karena ada keselamatan, ada soso yang Tuhan berikan. Luar biasa ya, luar biasa Tuhan kita. Kita itu tanpa kita sadari, sering kita naik motor itu mungkin kalau enggak Tuhan jagai dengan malaikat Tuhan, kita tuh ada aja mungkin mau keserempet lah, mungkin kita mau jatuh lah, mungkin nyebrang kita enggak sadar. Sini sepi. Udah, padahal waktu kita belok ini ternyata beberapa detik kemudian sudah ramai ya sebenarnya. Jadi kalau di jalan raya itu hitungan detik udah berubah gitu kan. Enggak seperti yang pas kita tengok. Itu kalau kita enggak dilindungi Tuhan mungkin berapa kali aja kita itu bisa kecelakaan, kepleset, jatuh dan lain sebagainya. Artinya kalau sampai ada sesuatu terjadi itu berarti Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan enggak mengizinkan, sehelai rambut pun dari kepala kita ini jatuh itu enggak akan terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Wah luar biasa. Berikutnya baru soso itu adalah keselamatan jiwa dalam kekekalan. Minta tolong Pak Boas bacakan Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21,
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ini baru bicara tentang yang sering kita pikir bahwa keselamatan itu cuma masalah ini aja gitu ya. Keselamatan itu adalah kita diselamatkan dari dosa, dari api neraka. Sekarang kita kembali ke Lukas 24, terima kasih Pak Bos yang udah bantu bacakan buat kita. Apa jawaban Yesus yang kedua? Bahwa Yesus bukan cuma sekedar nabi, tapi adalah Mesias. Kita sekarang lihat jawaban Yesus yang kedua di ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ya udahlah, nggak percaya sama gadis-gadis, perempuan-perempuan yang pergi ke kubur, ketemu malaikat Tuhan, lihat kuburnya kosong, nggak percaya ya nggak masalah lah. Tapi masa sama nabi-nabi nggak percaya? Gitu ya. Sama perempuan-perempuan nggak percaya ya udah nggak apa-apa lah. Setidaknya kan mengingatkan akan apa yang ditulis nabi-nabi. Apa ada kecurigaan dikit gitu loh, perempuan-perempuan yang ngomong kuburnya kosong, ketemu malaikat gini-gini. Kan harusnya berpikir ya, apa kata nabi-nabi tentang Mesias ya kan. Ini enggak, malah pulang kampung ke Emmaus ya kan, parah ya kan. Nah kita lihat kebodohan dan kelambanan hati membuat mereka tidak percaya semua yang dikatakan oleh para nabi. Ya, bahwa nabi-nabi itu udah kasih tahu bahwa Mesias itu harus menderita untuk masuk di dalam kemuliaannya. Sampai akhirnya Yesus itu dalam sepanjang perjalanan itu dari dari Yerusalem ke Emmaus, itu di sepanjang perjalanan itu lebih kurang 10 sampai 12 kilometer itu, Yesus akhirnya panjang lebar bikin seminar sambil tour and seminar. Sambil berjalan kaki, sambil Yesus ngejelasin ini loh yang dinubuatin di zamannya Musa, Nabi ini, Nabi Elia, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Amos, Nabi Yoel, Nabi ini sampai Maleaki ya kan. Dijelasin Yesus seminar tuh sama mereka berdua ya kan di perjalanan. Mestinya mereka itu percaya dan mengetahui apa yang dikatakan kitab suci tentang Mesias. Tapi mereka malah enggak percaya. Pandangan mereka itu sempit bahwa Mesias itu hanya sebagai juru selamat yang menyelamatkan bangsa mereka dari penjajahan Roma. Kenapa pandangan mereka sempit? Karena yang mereka lihat tuh hanya masalahnya sendiri, masalah bangsanya sendiri, masalah jadi orang dijajah tuh nggak enak. Kapan kita merdeka? Kapan kita menjadi bangsa yang punya supremasi hukum sendiri? Kapan kita punya bangsa yang bisa berdiri di atas kaki kita sendiri? Kita dijajah oleh orang Roma tuh nggak enak. Kapan Yesus melakukan sesuatu perkara yang dahsyat sehingga kita ini merdeka? Pikiran mereka hanya ke masalah bangsaku. Sehingga mereka itu nggak paham bahwa Yesus itu adalah Mesias yang keluar dari bangsa Yahudi. Untuk keselamatan tidak cuma orang Yahudi aja, keselamatan seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Yesus nggak datang secara politik, tapi Yesus itu datang untuk membereskan masalah hati, masalah dosa, tidak cuma orang Israel tok, tapi seluruh bangsa termasuk bangsa Indonesia. Jadi karena pikiran mereka tertuju ke Israel, bangsaku. Mereka juga pikirannya sempit secara Yesus, secara politik tok itu loh. Mereka tuh nggak punya pikiran yang global gitu loh. Memikirkan yang umat manusia seluruh dunia. Itu juru selamat munculnya dari bangsa Yahudi, yaitu Yesus turunnya dari suku Yehuda. Mereka nggak memahami Mesias yang sebenarnya. Kenapa kadang-kadang kita salah pikiran kita tentang Tuhan? Karena pandangan kita tujukan ke masalahku, ke hidupku, keluargaku, kebutuhanku. Harusnya kita pandang Yesus, untuk kita setelah memandang Yesus, kita memandang dunia. Memandang sesuatu yang lebih luas lagi. Kalau kita punya cara pandang yang lebih luas lagi, maka kita nggak akan salah berpikir tentang Tuhan.
Gitu ya. Contohnya Yusuf. Yusuf itu ketika dia memperkenalkan diri sama kakak-kakaknya, dia bilang, "Kak, jangan menyesal kakak menjual aku ke sini." Karena apa? Justru kakak menjual aku ke sini itu cara Tuhan supaya aku datang mendului kakak. Tujuannya apa? Supaya aku dipakai Tuhan bisa memelihara kaum keluarga kita di masa kelaparan ini. Itu yang namanya melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau Yusuf melihat dari sudut pandangnya diri sendiri, oh dia nggak akan mengampuni kakak-kakaknya. Jual aku ke sini, gara-gara kakak jual aku ke sini, aku jadi budak. Belum lagi digoda sama tante genit itu. Udah gitu masih difitnah lagi, masuk penjara lagi, gimana rasanya? Sorry aja suruh ngampuni kakak. Gak akan. Tapi ketika dia melihat dari sudut pandangnya Tuhan, dia paham, oh ini semua diizinkan Tuhan walaupun caranya gak enak untuk apa? Aku menjadi berkat untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Oke ya, seperti itu. Jadi Mesias harus menderita karya salib untuk masuk dalam kemuliaannya, itu adalah jawaban Yesus yang ketiga. Jadi jawaban Yesus yang kedua itu adalah keselamatan kita dari dosa, keselamatan umat manusia, kebutuhan umat manusia akan keselamatan kehidupan kekal. Itu jauh lebih penting daripada kemerdekaan Israel yang itu nanti ada saatnya sendiri, ada waktunya sendiri. Sekarang kita lihat jawaban Yesus yang ketiga. Mesias harus menderita karya salib untuk masuk dalam kemuliaannya, di ayat 26 udah kita baca. Bagi dua orang ini, Kleopas dan temannya yang pulang kampung ke Emmaus ini, mereka berpikir bahwa salib itu adalah satu ide yang enggak masuk akal. Salib itu adalah satu ide yang buruk. Salib itu adalah suatu cara mengakhiri hidup yang gak elegan, gak keren, gak top. Salib itu adalah menghancurkan semua harapan kami. Salib itu membuat semua mujizat yang sebelumnya Yesus lakukan tuh kayak gak ada apa-apanya. Karena diakhiri dengan cara seperti itu. Cara yang benar-benar gak enak, cara yang benar-benar gak membanggakan, cara yang benar-benar guru kami kok pada akhirnya seperti itu. Tetapi mereka salah. Justru Yesus bilang, untuk masuk dalam kemuliaannya harus melalui salib. Untuk Yesus dimuliakan artinya kebangkitannya itu menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak orang, membangkitkan banyak orang yang lemah, membangkitkan banyak orang yang putus asa, harus lewat kematian dulu. Gimana caranya kita sembuh kalau enggak lewat sakit? Gimana caranya kita bangkit kalau enggak lewat mati? Gimana caranya kita mengalami kelimpahan kalau enggak pernah mengalami yang namanya kekurangan? Itu seperti itu maksudnya. Jadi Yesus itu harus menderita salib untuk masuk dalam kemuliaannya, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, dan pekerjaan Tuhan terus jalan. Seperti itu. Nah, ide salib itu ide yang sangat gak keren bagi dua orang ini. Tapi Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib itu ide yang sangat gak keren bagi daging kita ini. Tetapi ketika kita mau masuk dalam rencana Tuhan, walaupun kadang kita memikul salibnya, itu akan membawa suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Contoh, kita ya, terutama anak-anak di sini yang sekolah di negeri, pasti di negeri atau di banyak tempat ya, pasti kita menjadi kaum minoritas, betul ya? Jadi kaum minoritas ya, banyak teman-teman kita nggak seiman ya, kita paling satu orang di antara 100 orang yang adalah percaya Yesus, benar ya? Di situ kita pasti ngalami diejek, kita pasti ngalami dikucilkan, kita pasti ngalami kayak di apa namanya nggak ada yang mau berteman sama kita gitu ya, kerja kelompok kita dihindari, Kristen gitu dan seterusnya ya. Itu adalah salib yang harus kita pikul. Tapi ketika kita mau memikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri, disitulah kita akan mengalami hidup kita memuliakan nama Tuhan. Oke, sebagai penutup saya jelaskan apa itu menyangkal diri. Menyangkal diri adalah
menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita pribadi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Menyangkal diri adalah menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita pribadi. Yang kedua, menyangkal diri adalah melepaskan hak-hak kita, yaitu kehendak bebas kita untuk menentukan atau mengambil keputusan bila mana itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada sesuatu yang kita ingini tapi enggak sesuai kehendak Tuhan, kita rela melepaskan. Nah, itu namanya menyangkal diri. Ya, kehendak kita kayak gini tapi enggak sesuai kehendak Tuhan, kita hapus kehendak kita. Itu namanya menyangkal diri. Terakhir, slide terakhir. Dari Emmaus ke Yerusalem. Ini tema kita. Padahal cerita ini adalah dari Yerusalem ke Emmaus. Kenapa judulnya saya balik menjadi dari Emmaus ke Yerusalem? Karena apa, saudara? Kalau kita enggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kalau kita enggak mengalami berjumpa dengan kebangkitan Yesus, kita akan tinggal di Emmaus selama-lamanya, enggak balik lagi ke Yerusalem. Tapi ketika kita mengalami Yesus yang bangkit, mengalami perjumpaan dengan kebangkitan Yesus, mengalami keselamatan itu tidak cuma sekedar selamat dari dosa, tapi keselamatan itu Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup kita, enggak cuma sekedar nabi aja. Kita akan memutuskan, ya balik lagi ke Yerusalem. Ketika mereka balik ke Yerusalem, apa yang terjadi? Mereka ketemu dengan 11 murid dan murid-murid yang lain. Mereka ceritain, weh kami tadi berdua waktu ke Emmaus, di jalan ketemu Yesus tapi kami gak tahu kalau itu Yesus. Waktu dia memecah-mecahkan roti dan berdoa, baru kami sadar itu Yesus. Yesus menghilang, celing, gak ada di tengah kami. Akhirnya kami gak jadi, kami pulang lagi ke sini. Mungkin udah malam ya, itu udah malam sampai Yerusalem, murid-murid berkumpul ya. Tiba-tiba setelah 2 orang itu bercerita tentang perjumpaan mereka dengan Yesus, Yesus muncul di tengah-tengah mereka menampakkan diri. Artinya apa? Ketika kita ini nggak ngalami kebangkitan Yesus, kita akan semakin menjauhi Yerusalem. Tetapi ketika kita ngalami kebangkitan Yesus, kita akan semakin mendekati Yerusalem, bertemu dengan rekan-rekan seiman, tidak menjauhi komunitas, tidak meninggalkan komunitas orang percaya, tapi justru berkumpul, menyatukan iman, menyatukan visi, menyatukan hati untuk ayo kita jadi umat yang bangkit. Jangan jadi umat yang patah semangat, patah arang. Jangan jadi orang yang memutuskan untuk bunuh diri. Ya, sekarang lagi tren bunuh diri anak-anak muda ya. Memutuskan untuk bunuh diri, ya ampun itu sangat kacangan, sangat murahan. Ayo berkumpul dengan umat-umat Tuhan yang lain. Pulang dari Emmaus, balik lagi ke Yerusalem. Jangan malah pulang kampung ke Emmaus, tapi pulang balik lagi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk lihat lagi Yesus menampakkan diri, untuk saling menguatkan lagi, untuk bersiap dipakai Tuhan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami enggak mau menjauhi Yerusalem dan pergi ke Emmaus untuk pulang kampung dan patah semangat. Tapi kami mau kembali ke Yerusalem untuk mengobarkan semangat kami ketika melihat bahwa Engkau sudah bangkit. Banyak kali kami terpuruk, banyak kali kami merasa gagal, banyak kali kami merasa kesepian, banyak kali kami merasa tertolak, banyak kali kami merasa enggak berdaya, banyak kali kami merasa putus asa. Tapi hari ini kami mau mengalami perjumpaan dengan kebangkitan-Mu, Sang Mesias itu. Kami mau bangkit, semangat kami mau dibangkitkan kembali. Dan kami punya tenaga energi untuk balik lagi ke Yerusalem. Untuk kembali ke destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Untuk kembali ke titik di mana Tuhan mempersiapkan kami. Untuk menerima lawatan Roh Kudus. Dan untuk diutus sampai ke ujung bumi. Dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu Tuhan, bangkitkan kami, bangkitkan kami. Jangan biarkan kami berdiam di Emmaus dan tinggal dalam keterpurukan. Tapi biarkan kami ini bangkit dalam studi kami, bangkit dalam pekerjaan kami, bangkit dalam pelayanan kami, bangkit dalam kehidupan keluarga, bangkit di dalam kehidupan doa kami, bangkit di dalam semangat kami, bangkit di dalam visi yang semakin lama semakin tajam, bangkit untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk banyak jiwa-jiwa kami bawa datang kepadamu, supaya mengalami keselamatan karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bangkit di dalam KFC, kami mau bangkit menjadi pribadi yang Engkau pakai untuk menuai banyak jiwa di akhir zaman. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa. Amin. Aku bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Kudus turun. Bapak Ibu Saudaraku, nanti sore saya akan melayani dan kita akan belajar begini. Di cerita Alkitab ada saksi kebangkitan. Saksi kebangkitan itu adalah mereka yang lihat Yesus setelah bangkit. Gitu ya, ada saksi kebangkitan. Tapi juga ada penerima cerita bahwa Yesus bangkit. Nah, sekarang posisi kita gimana? Kita nih bisa disebut saksi kebangkitan atau sekedar penerima cerita kebangkitan? Nanti sore kita akan lihat. Apakah bisa kita disebut saksi kebangkitan sementara kita nggak lihat Yesus bangkit? Bisa nggak kita disebut saksi? Atau kita tuh hanya orang yang dengar cerita, oh Bu Kris bilang, Pak Denny bilang, hamba-hamba Tuhan bilang, gembala bilang Yesus bangkit. Tapi aku nggak pernah lihat Yesus bangkit tuh. Apakah aku seorang saksi? Nanti sore kita akan lihat dan kita akan bersama-sama. Tetapi biarkan kita percaya dulu faktanya bahwa Yesus bangkit. Mari kita percaya apakah kita saksi, apakah kita sekedar penerima cerita kebangkitan. Percayai fakta dulu bahwa Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit maka Dia bisa membangkitkan kita. Hari ini mungkin beberapa orang ada di kubur tertutup, jalan tertutup, ada tembok, ada batu yang merintangi jalanmu. Rasanya masa depan suram, engkau di kegelapan, gak ngerti seperti apa ke depan. Tapi ingat bahwa Yesus bangkit dan Dia bisa sanggup membangkitkan kita. Karena itu biarkan kita pulang dengan berkata, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan
Biarkan roh kebangkitan juga jadi bagian kami Tuhan. Engkau lebih dulu bangkit untuk kami Tuhan. Kami kembali ke Yerusalem. Kami kembali ke Yerusalem. Haleluya. Yesusku hidup. Kami lawan keputusasaan kami. Kami lawan kegalauan kami. Kami kembali ke Yerusalem. Kami kembali ke Yerusalem. Kami kembali ke Yerusalem. Engkau bangkit untuk Kami kembali ke Yerusalem dengan sukacita, dengan semangat, dengan kemuliaan. Kami kembali ke Yerusalem dengan gelora api, kebangunan rohani, revival, personal revival terjadi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir, Tuhan taruh di hati saya untuk mengatakan survival, become revival. Apa artinya? Tuhan taruh di hati saya ada beberapa jemaat yang sedang survival. Imannya lagi kembang kempis, imannya lagi naik turun. Engkau berjuang dan bertahan hidup dengan apa yang ada. Engkau seperti gak punya pengharapan, tersesat di hutan belantara kehidupan, dan engkau hanya bisa survival. Tapi kalau engkau ngalami kuasa kebangkitan, maka survival become revival. Survival diubah dan diganti jadi revival. Amin. Kebangunan rohani. Amin. Karena itu biarkan kita percaya Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Amin. Biarkan kami kembali ke Yerusalem dengan situasi yang diubahkan. Amin. Kami kembali, kami gak jadi Tuhan kecewa. Kami gak jadi putus asa. Kami tidak jadi untuk berhenti. Kami kembali ke Yerusalem melanjutkan pelayanan. Kami kembali ke Yerusalem menjadi berkat. Kami gak lagi memutuskan untuk pasif. Kami kembali ke Yerusalem dengan aktif. Dan sekarang umat-umat-Mu akan kembali ke rumah. Biarkan rumah mereka menjadi Yerusalem. Amin. Di mana mereka bercerita, mereka diubahkan. Amin. Mereka besok akan kembali bekerja. Anak-anak kami akan kembali sekolah. Biarkan sekolah dan tempat pekerjaan menjadi Yerusalem. Amin. Di mana hari ini kami mendapatkan pencerahan. Hari ini kami diubahkan. Hari ini kami disentuh. Hari ini kami diberkati. Amin. Dan kami akan kembali ke Yerusalem kami. Bercerita kepada teman-teman kantor kami. Bercerita kepada teman-teman sekolah kami. Bahwa Yesus hidup. Amin. Dan kami mengalaminya pagi hari ini. Amin. Berkati umat-umat-Mu. Dan biarkan kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Tuhan, biarkan Engkau memberkati umat-umat-Mu dengan perlindungan yang sempurna. Amin. Dengan keberhasilan yang maksimal. Amin. Dengan keberuntungan yang ajaib. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat sore Tuhan, selamat pagi Tuhan memberkati.